wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akmala lana dinana wa atamma ni'matahu alaina wa radiya bil islami dinan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalsel, para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam buku karya Al-Mawardi Al-Ahkamus Sultaniyah itu disampaikan bahwa kepemimpinan al-imamah itu dengan ungkapan maudu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatiddin wa siyasatid dunya. Kepemimpinan atau pemerintahan atau politik itu dimaknai dengan maudu'atun, sesuatu yang dibuat li khilafatin nubuwah, untuk meneruskan misi kenabian. Misi kenabian itu ada dua. Pertama, fi khirasatiddin, menjaga agama. Wasiyasatid dunya, dan mengendalikan urusan dunia. Nah, Muhammadiyah itu juga melaksanakan imamah ini. Kalau memakai pendekatan Rasyid Ridho, ada al-imamah al-uzma, kepemimpinan yang besar, kepemimpinan mayor. Lalu ada al-imamah as-sughra, kepemimpinan yang bersifat minor. Nah, Muhammadiyah ya, itu masuk pada al-imamah as-sughra ini. Nah, al-imamah al-kubronya atau al-uzmanya itu ya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya mohon izin untuk menyampaikan bagian dari misi kenabian yang dilaksanakan di Muhammadiyah, yaitu khirasatuddin, menjaga agama ini. Maka Muhammadiyah memiliki pandangan keagamaan, pandangan tentang Islam. Yang pertama, bahwa al-Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh para nabi dan rasulnya, lalu berakhir dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada proses yang terakhir itulah Allah ungkapkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Maka al-Islam dalam konteks yang dibawa Nabi Muhammad itu ialah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah
atau al-ahadits al-maqbulah. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril, bil arabiyah, menggunakan bahasa Arab, al-manqulu anhu bitawaturi, yang ditransmisikan daripadanya, dari Nabi, ya, malaikat Jibril kemudian Nabi, itu dengan cara tawatur. Kita mengenal hadis mutawatir, nanti kita sebutkan. Ya. Kemudian al-ma'budu bitilawati, dipandang beribadah dengan cara membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu baik paham maupun tidak paham artinya, itu sudah dianggap sebagai ibadah. Lalu hadis, ya, di Muhammadiyah yang digunakan adalah as-sunnah al-maqbulah atau al-ahadits al-maqbulah. Ya. As-sunnah atau hadis-hadis yang diterima sesuai dengan standar ulumul hadis. Maka yang pertama, ya, seringkali kita dengarkan dari masyarakat secara umum, ya, bahwa hadis itu ialah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lainnya dari Nabi. Ternyata dalam ulumul hadis, hadis itu bukan seperti itu. Hadis itu adalah ma'udhifah, ya, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au takririn au nahwiha. Perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain yang dinisbatkan, ma'udhifah, yang dinisbatkan kepada Nabi. Yang dinisbatkan artinya yang diklaim, ya, itu dari Nabi. Dari sinilah kemudian muncul bermacam-macam hadis itu, mulai dari mutawatir, kemudian hadis ahad dalam konteks pembagian besar. Lalu hadis ahad itu ada yang sahih, yang sahih itu sahih lidati, sahih lighairihi. Di bawahnya kemudian hadis hasan, hasan lidati dan hasan lighairihi. Lalu hadis dhaif, ya, yang paling bawah kemudian hadis maudhu'. Hadis itu, pada proses perjalanannya itu Nabi bersabda, Nabi melakukan sesuatu, Nabi menetapkan sesuatu, dan itu disampaikan kepada sahabat. Lalu sahabat disampaikan kepada tabi'in, tabi'in disampaikan pada tabi'in, dan seterusnya. Ada kalanya antar sahabat juga saling menyampaikan. Ketika Nabi mengatakan sesuatu lalu hanya didengarkan oleh sebagian sahabat, sebagian yang lain tidak hadir, maka kemudian disampaikan kepada sahabat itu. Sahabat Ibnu Abbas
itu ketika Nabi wafat usianya 13 tahun. Jadi sekitar 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Yathrib, itu Ibnu Abbas lahir. Tapi Ibnu Abbas banyak meriwayatkan hadis-hadis yang bahkan Ibnu Abbas belum lahir peristiwanya. Maka maknanya di sini Ibnu Abbas mendapatkan hadis dari sesama sahabat. Nah, tadi yang kita katakan itu faktanya seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan hadis itu bukan prosesnya seperti itu, tapi prosesnya dari para perawi hadis lalu dinaikkan ke atas sampai pada Nabi. Misalnya Abu Dawud dalam kitab Sunannya misalnya mengatakan haddatsana Sulaiman. Lalu Sulaiman ini mengatakan haddatsana Abdullah. Abdullah mengatakan haddatsana Mu'tamir. Mu'tamir mengatakan haddatsana Abu Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu kadza wa kadza kadza wa kadza. Abu Dawud menyatakan telah bercerita pada kami Sulaiman, atau dalam bahasa Indonesia Sulaiman telah bercerita kepada kami. Lalu Sulaiman menyatakan Abdullah telah bercerita kepada kami. Abdullah mengatakan Mu'tamir telah bercerita kepada kami. Mu'tamir mengatakan Abu Hurairah telah sampaikan kepada kami bahwa Abu Hurairah mengatakan saya mendengarkan Nabi berkata begini. Jadi dari bawah ditarik ke atas, ya, ditarik ke atas, dinisbatkan matan tadi Rasulullah berkata begini tadi itu sampai kepada Abu Daud. Abu Daud mengatakan ini yang bercerita kepada kami adalah Sulaiman. Sampai seterusnya seperti itu. Dari sinilah kemudian muncul kategori-kategori hadis. Yang pertama hadis mutawatir. Ketika Abu Dawud tadi mengatakan haddatsana Sulaiman untuk matan ya, saya sebut saja matan. Matan itu yang diungkapkan oleh Nabi atau yang narasi tentang Nabi, ya, atau yang dikatakan Nabi tadi itu matan. Nah, Abu Dawud menerima narasi ini dari Sulaiman. Narasi yang sama misalnya itu juga diterima oleh An-Nasa'i, ya. Narasi yang sama diterima oleh misalnya Muslim, diterima oleh Bukhari, diterima oleh banyak para perawi sekian, dan itu masing-masing berbeda. Yang Abu Daud dari Sulaiman, yang An-Nasa'i misalnya, ya, kita sebutkan dari Yahya. Ini pada tingkat yang kedua di sini dari para perawi di sini itu juga banyak. Maka kalau Abu Daud tadi dari Sulaiman tadi itu haddatsana Sulaiman tadi itu, lalu ada haddatsana Abdullah. Maka kalau Abu Daud di sini jalurnya Sulaiman Abdullah, maka sini jalurnya berbeda lagi. Sampai kemudian kepada para sahabat yang banyak di situ. Maka yang tidak mungkin kemudian masing-masing ini ada kesepakatan untuk berdusta, maka itu disebut hadis mutawatir. Nah, kategori yang paling gampang hadis mutawatir itu, lalu ada hadis ahad. Nah, hadis ahad itu yang pertama adalah sahih. Sahih itu memenuhi 5 kriteria. Yang pertama ada ittisal, hadisnya muttasil, bersambung, dalam arti begini.
Jadi Abu Daud menerima dari tadi, bercerita kepada Abu Daud tadi adalah Sulaiman. Maka Sulaiman ini Abu Dawud ini disebut bersambung dengan Sulaiman kalau keduanya pernah bertemu. Ini menurut Imam Bukhari persyaratannya ada al-liqa. Tapi kalau menurut Muslim yang penting satu zaman yang dimungkinkan keduanya bertemu. Jadi yang cukup muasyarah saja, itu kemudian sudah saling sezaman, itu disebutkan. Nah demikian pula yang Sulaiman ini juga ketika Abdullah hidup, Sulaiman itu menangi bahasa Banjarnya saya tidak tahu. Ya sezaman lah ya, sezaman ya. Kita ini sezaman dengan Yubiden gitu ya, walaupun tidak pernah ketemu ya, tidak pernah ketemu secara face to face, wajah di wajihin ya. Dan kita mungkin lihat di televisi macam-macam, di YouTube macam-macam gitu saja. Nah seperti itu sampai seterusnya sampai kepada tadi itu ya. Tentu Abu Hurairah tentu ketemu sama Nabi, sudah nggak perlu dipersoalkan di situ. Maka ini namanya mutasir. Kalau kemudian terputus sudah tidak menjadi hadis sahih, langsung nanti jatuh pada hadis dhaif. Yang kedua, thiqah. Thiqah itu artinya terpercaya, dapat dipercaya, objektif. Lalu ada ukuran-ukuran karena objektif itu konsep abstrak. Lalu ada tanda-tanda. Ya, nah tanda-tanda indikasi-indikasi itulah orang yang objektif. Misalnya urusan agama itu dia menjaga muruahnya macam-macam itu ya. Jadi seperti itu sudah dipandang itu objektif. Ya. Nah, fiqh. Nah, fiqh ini juga bisa tingkatan-tingkatan. Ada awsaqun nas, ada fiqh, ada cukup fiqh dan lain sebagainya. Tingkatan. Nah, yang ketiga kemudian di samping itu orang ini adalah orang-orang yang kuat hafalannya, orang yang dobit, orang yang cerdas. Kenapa perlu cerdas? Iya, karena kalau Al-Quran ya, itu adalah kalam Allah ya, kalam Allah. Kalau hadis itu ada yang ma'udhifa tadi min qaulin, bisa kalam Nabi Muhammad, qaul Nabi Muhammad, bisa juga perbuatan ya, yang dinisbatkan pada Nabi dan lain sebagainya. Jadi ketika Nabi berbuat sesuatu itu nyampaikan pada generasi berikutnya, tentu dengan narasi, dengan penceritaan. Nabi bersabda panjang sekali, lalu disampaikan secara ringkas, maka meringkas itu juga diperlukan kecerdasan. Maka disinilah ada dobit situ. Saya tidak masuk terlalu detail ya untuk konteks ini. Saya mau garis besar saja karena waktunya pasti tidak cukup nanti. Nah, lalu itu yang ketiga. Yang keempat ya tidak ada ilah, tidak ada syar, tidak ada ilah. Syar itu begini, sama-sama fiqhnya, yang satu fiqh pada posisi fiqh, cuma yang ini fiqh, yang sini awsaqun nas ya, yang sini awsaqun nas. Lalu kedua orang ini menceritakan tentang Nabi mengatakan A, yang ini oh tidak A, tidak ke utara tapi ke selatan. Nah, lalu berlawanan. Nah, ketika berlawanan begini, walaupun sama-sama kategori fiqh, karena yang satu itu lebih fiqh, yang satu itu cukup fiqh saja, terpercaya, ini sangat terpercaya, maka yang dipakai ini. Sedangkan yang fiqh ini masuklah pada hadis salaf tadi itu, sehingga jatuh ya, tidak lagi menjadi sahih. Nah, yang kelima itu ilah, ada cacat. Ilmu ilalil hadis
Itu ilmu yang paling sulit dalam studi ulumul hadis. Saya gambarkan saja, ya. Kalau saya mengatakan saya dapat cerita dari Zainuddin, ya, cerita ini dari Zainuddin. Tapi kemudian supaya timbul kesan bahwa saya dapat dari orang yang sudah sangat dikenal, saya tambahi MZ, ya. Sekedar saya tambahi MZ, ceritanya betul, cuma saya tambahi MZ. Nah, di Jawa Timur kami juga punya juga namanya Zainuddin MZ, ya. Tapi bukan MZ yang tulis. Nah, seperti itu sudah dianggap ada tambahan-tambahan kunyah kayak begitu, itu sudah dianggap hadisnya itu cacat, ada cacat. Nah, sekalipun ada 5 kriteria seperti tadi, ya, ada ittisal atau mutasil itu, fiqh, dhabit, tidak ada syarh, tidak ada ilat, tapi para ahli hadis dalam studi hadis tidak pernah menyimpulkan bahwa hadis sahih itu pasti benar. Yang pasti benar itu hadis mutawatir. Benar dalam arti Nabi betul-betul menyatakan seperti itu, ya. Menyatakan X, Nabi melakukan Z, Nabi memutuskan W, dan sebagainya. Itu pasti, ya, pasti. Nah, sedangkan kalau hadis sahih itu hanya dikatakan kemungkinan besar, ya, itu berasal dari Nabi. Kemungkinan besar. Nah, setelah itu jatuh pada hadis hasan hanya karena kurang dhabit, kurang cerdas, kurang kuat hafalannya. Nah, kalau sudah paling bawah, kemudian di bawah itu adalah hadis dhaif. Tadi hadis hasan, ya, hasan itu kurang dhabitnya. Lalu kalau ini masih ada lagi yang lain yang tidak terpenuhi, jatuh pada hadis dhaif. Dan kalau tidak bisa disambungkan pada Nabi, ya, itu namanya nanti hadis maudhu. Sehingga hadis yang paling, ya, yang mutlak itu berasal dari Nabi, diyakini sebagai mutlak berasal dari Nabi, itu hadis mutawatir. Hadis sahih, ya, sahih, kita tidak sering ada orang mengatakan, loh itu hadisnya sahih loh, nah, gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, orang mengingkari hadis sahih, ini ulumul hadis, ya, bukan pernyataan saya, bukan penjelasan saya, itu tidak bisa dihukumi kufur. Tapi orang mengingkari hadis mutawatir itu, bahwa itu berasal dari Nabi, itu kufur. Ya, nah di sini. Lalu ada yang dhaif sampai seterusnya. Tentu yang dhaif lebih bawah lagi, ya. Kalau yang sahih itu dimungkinkan besar itu dari Nabi, ya. Mungkin gampangnya kalau hadis hasan itu 50-50, ya, kira-kira seperti itu. Kalau hadis dhaif itu di bawah lagi. Hadis maudhu sama sekali bukan, kebalikannya hadis mutawatir. Nah, jadi ini yang perlu disampaikan. Yang berikutnya, Al-Quran itu tentu mutawatir, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sekalipun begitu juga kita dapatkan bacaan-bacaan yang bersifat syarh, ya. Jadi ada bacaan-bacaan, ya, yang oleh sebagian orang dibaca begini, baca begini. Yang ini adalah bacaan yang tawatur, artinya mutawatir tadi itu. Yang ini bacaannya syadz. Maka yang syadz ini dianggap bukan Al-Quran. Gitu, ya. Jadi yang Al-Quran yang di kita itu, ya, itu nanti ada beberapa macam qiraah, macam-macam itu kemudian masuk pada mutawatir itu, mutawatir. Nah, sekarang tadi kita sampaikan bahwa hadis mutawatir itu pasti itu berasal dari Nabi. Nah,
Al-Quran tentu mutawatir pasti itu dari Allah, kecuali yang syad-syad tadi, bacaan syad-syad tadi, ya. Jadi yang seperti itu. Nah, yang kedua ada problem, ya. Apakah pemahaman yang kita ambil dari yang hadis dari Quran tadi, yang tentu mutawatir, atau hadis mutawatir tadi itu menimbulkan keyakinan bahwa mutlak benar pemahaman kita? Maka dikenal ada qat'iyud dalalah dan dhanniyud dalalah. Kalau tadi qat'iyul wurud dan dhanniyul wurud, yang qat'iyul wurud transmisinya itu diyakini, itu akhirnya sampai pada Nabi yang mutawatir tadi, ini namanya qat'iyul wurud, ya. Nah, Al-Quran qat'iyul wurud pasti. Hadis ada yang qat'iyul wurud, ada yang dhanniyul wurud. Nah, masih ada sisi yang lain mengenai dalalahnya, ke petunjukannya. Gampangnya, kalau hadis Quran yang mutawar itu mengatakan ahallallahu bai'a wa harrama riba, nah, riba itu haram, itu qat'iyud dalalah. Kalau ada orang yang menyatakan riba itu tidak haram, maka orang itu kufur, masuk pada kufur, karena sudah sangat jelas tidak bersifat interpretable, ya. Sehingga ini yang disebut dengan qat'iyud dalalah. Quran sendiri sudah qat'iyul wurud, lalu pemahamannya itu qat'iyud dalalah, maka inilah posisi yang paling tinggi dalam konteks agama Islam ini. Tidak boleh ada pandangan yang berbeda. Kalau berbeda itu kufur. Tidak boleh ada toleransi kepada yang punya pandangan yang berbeda mengenai ini. Untuk sesama, ya, sesama. Ya, sesama, maksudnya sama muslim. Ya, di sini. Sehingga toleransi dan intoleransi itu dua hal yang harus berjalan dua-duanya. Kapan kita tolerans, kapan kita tidak tolerans. Jadi yang seperti itu. Nah, jadi pada tingkat yang pertama qat'iyul wurud, qat'iyud dalalah. Yang kedua kemudian wurudnya itu qat'i, tapi dalalahnya tidak qat'i. Misalnya aula mastumun nisa, ya, aula mastumun nisa. Apakah masul mar'ati nakidun min nawakidil wudu ataukah bukan? Apakah menyentuh perempuan itu membatalkan wudu ataukah tidak? Ayatnya aula mastumun nisa, tapi pemahamannya mengenai mas, ya, adalah masa yulamisu, tapi ini juga bisa kita pakai masa, ya, masa, menyentuh. Apakah itu diambil dalam arti yang rojih atau yang marjuh? Makna, ada makna yang rojih, ada makna yang marjuh. Makna yang rojih itu makna yang muncul lebih dulu di pikiran kita ketika sesuatu itu dikatakan, ya. Maka menyentuh itu makna yang muncul di pikiran kita yang pertama itu, ya begini, beginilah, ya. Jadi begini, inilah makna yang rojih. Dalam ilmu ushul fikih yang harus didahulukan yang rojih dulu. Marjuh tidak boleh digunakan kecuali kalau ada korinah-korinah sehingga kita harus ngambil yang marjuh. Ada korinah-korinah, ada indikasi-indikasi. Nah, lalu para ulama sehingga beda, ada yang menyebutkan masul mar'ati nakidun min nawakidil wudu, ada juga yang menyatakan tidak. Yang menyatakan itu nakidun min nawakidil wudu mengambil yang rojih tadi, meninggalkan yang marjuh. Tapi yang ambil yang marjuh itu makna yang muncul kemudian.
Nah, karena orang bisa juga menggunakan kata menyentuh itu untuk makna yang bukan begini. Ya, bukan begini. Ya. Hakim biasanya tanya, kampanye gitu ya. Nun sewu, istilahnya qobla dukhul atau ba'da dukhul. Atau kadang-kadang tanyanya supaya tidak terlalu mendalam begitu. Apakah sudah sampai sentuh? Nah, itu bukan sentuh begini ya, dimaksud. Nah, ini makna yang marjuh. Nah, makna yang marjuh ini oleh para ulama yang punya pandangan bahwa masul mar'ati laisa nakidun min nawaqidil wudu ya. Laisa bukan laisa nakidun min nawaqidil wudu. Itu kemudian menyatakan korinahnya ialah ada hadis qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma kharaja ila sholat walam yatawaddo. Nabi keluar sholat ya, Nabi mencium atau mengecup sebagian istrinya, lalu Nabi keluar sholat dan Nabi tidak wudhu lagi. Nah, itulah dijadikan korinah ya, korinah. Termasuk Nabi sholat malam, kemudian kaki Aisyah itu ada di depan Nabi, lalu diangkat Nabi ya, supaya Nabi bisa sujud dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi ini pun oleh yang lain tadi juga diberikan pandangan, oh itu ada sitter, ada sitter. Jadi ketika qabbala Rasulullah SAW ba'da nisa'i itu ada sitter, ada penghalang dan sebagainya seperti itu. Tapi inilah kemudian saya kembali ke soal itu, saya kata aula mastumun nisa itu bersifat dhanniyud dalalah. Nah, untuk yang begini ini kita berlaku prinsip toleransi. Ya, di Muhammadiyah itu tahun 30-an prinsip toleransi itu sudah ditegaskan dalam majelis tarjih. Disampaikan begini, inilah fatwa, pandangan, keputusan kami yang berdasarkan dalil yang terkuat, istimbat menggunakan manahijul istimbat yang paling tepat. Sekalipun demikian, kalau di belakang hari ya, kami dapatkan dalil yang jauh lebih kuat, penggunaan manhaj yang lebih tepat, maka kami akan tinjau kembali. Satu. Yang kedua, inilah pandangan kami yang kami ya, punya keyakinan kemungkinan besar benar. Oleh karena itu kami tidak pernah menyalahkan pandangan yang lain, sebab masih ada kemungkinan benar, walaupun itu diyakini kemungkinan besar benar. Nah, jadi inilah sehingga Muhammadiyah itu toleran ya, toleran. Nah, sekarang saya teruskan. Jadi yang paling atas tadi qat'iyud wurud, qat'iyud dalalah. Di bawahnya itu qat'iyul wurud, dhanniyud dalalah. Contohnya aula mastumun nisa tadi. Di bawahnya lagi itu dhanniyul wurud, wurudnya dhon ya, qat'iyud dalalah. Ya. Wurudnya itu dhonni, yaitu hadis ahad tadi itu ya. Tapi pemahamannya itu qat'i sudah, tidak bersifat interpretatif. Yang paling bawah, yang nomor 4, kategori keempat, itu dhanniyul wurud wa dhanniyud dalalah. Jadi yang paling atas qat'iyul wurud, qat'iyud dalalah. Bawahnya lagi qat'iyul wurud, dhanniyud dalalah. Bawahnya lagi dhanniyul wurud, qat'iyud dalalah. Yang paling bawah dhanniyul wurud, dhanniyud dalalah. Di bawah yang 4 ini artinya ada ayat Qur'annya dan atau hadisnya. Masih ada yang tidak ada secara langsung ayat Al-Qur'annya, tidak ada secara langsung hadisnya. Ya. Bunga apa? Enggak ada satupun ayat Quran bicara mengenai bunga apa. Ya.
Hadis tidak ada. Ya karena perbankan belum ada. Ya, belum ada. Karena itu tidak heran kalau di kitab-kitab fikih kita dapatkan ada yang sampai pada simpulan haram itu menggunakan manhaj namanya qiyas. Ilhaqu amrin ghairi mansusin bi amrin mansusin listiraqi ma fil ilah. Menggunakan qiyas, ada ilat yang mirip, yaitu adanya az-ziyadah, adanya tambahan, maka tambahan itulah kemudian yang disebut dengan yang menjadikan bunga bank itu haram. Dan sebagian menyatakan tidak haram. Ini sekali lagi karena tidak ada ayat Qur'annya, hadisnya secara langsung. Ada ayat Qur'an, ada hadisnya, masih juga dimungkinkan ada banyak perbedaan. Nah, yang berikutnya ada yang sampaikan, ada yang menyatakan bunga bank tidak haram. Ya, itu tidak menggunakan qiyas, menggunakan al-istihsan. Al-istihsan. Udulul mujtahid an ayyahkuma fil mas'alati bimithli ma hakama fi nadhahiriha bi wajhin aqwa yaqtadil udul anil awal. Gampangnya A, B itu mirip. Kalau menggunakan jalan qiyas dihukumi dengan hukum yang sama. Tapi kalau menggunakan al-istihsan, dua hal yang mirip ini dihukumi dengan hukum yang berbeda, tapi harus liwajhin aqwa. Ya, harus berdasarkan alasan yang lebih kuat. Lalu alasan yang lebih kuat itu ialah adanya inflasi. Pada masa Nabi karena nilai uang itu built-in pada materi uang itu, maka tidak terjadi inflasi. Karena uang itu dinar dan dirham. Dinar itu uang dari emas, ya, dirham itu uang dari perak. Nilainya ada di situ. Ada di situ. Kita punya emas 10 gram tahun 98, lalu sampai sekarang tetap 10 gram itu, tapi rupiahnya sudah berbeda. Pada masa 98 itu emas 22 karat itu 100.000, sekarang ini sekitar 1 juta. Nah, itu namanya inflasi. Memang dimungkinkan deflasi, tapi itu kecil sekali. Nah, inflasi itu sekali lagi karena beredar banyak uang, ya, barangnya lalu terbatas, lalu akhirnya barang itu lalu naik tingginya. Nah, jadi namanya inflasi. Pada masa Nabi tidak ada inflasi. Maka inilah wajhul aqwa yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan bunga bank itu tidak haram. Bahkan dan Al-Qur'annya pun menyebut dengan ungkapan falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Bagi kalian yang berpiutang, yang menghutangi maksudnya, yang punya uang, ru'usu amwalikum, ru'us amwal inilah kemudian bermakna tadi itu ketika nggak ada inflasi, ya persis seperti itu. Lalu dikatakan la tadlimuna wa la tudlamun. La tadlimuna, kalian yang punya uang, la tadlimuna, tidak melakukan kezaliman. Walatul lamun, dan kalian yang punya uang tidak juga teraniaya. Nah, jadi dalam Quran itu sudah diilustrasikan, ada kalanya yang teraniaya itu yang pinjam, tapi ada kalanya yang teraniaya itu yang meminjam. Ya gampangnya kalau saya punya hutang sama Pak Tajuddin tahun 98 10 juta, sekarang saya bayar 10 juta, mungkin beliau akan mengatakan itu dulu bisa saya gunakan untuk haji bertiga, kurang 500 kira-kira, karena 3.500 ya. Nah, sekarang gitu ya, nah, itu namanya inflasi. Sehingga inilah yang begini-begini ini ya kita gunakanlah cara bersikap para ulama-ulama dahulu, ya. Tidak memutlak-mutlakkan. Boleh kita mengatakan ya yang menurut hemat saya kemungkinan besar yang benar itu bunga bank itu haram. Itu maknanya kalau orang mengatakan begitu masih mengakui adanya kemungkinan walaupun kecil pandangannya itu salah, ya. Tadi kan kemungkinan besar, berarti masih ada kemungkinan kecil. Maka sebaliknya juga begitu.
Artinya lalu kita tidak usah mutlak-mutlakan. Wong yang ada dasarnya Quran, hadis saja juga untuk sebagian tidak boleh mutlak. Ini poin saya berikutnya. Nah, di Muhammadiyah, mohon nanti dikoreksi kalau salah itu kita sama-sama Muhammadiyahnya, saya kira enak. Di Muhammadiyah itu kan pertama adalah ada pembaharuan at-tajdid, lalu ada at-tajrid, ya. Jadi jarroda yujar itu tajridan, jaddada yujad itu tajdidan. Ada pembaruan, ada pemurnian, ya. Jadi ini juga berlaku pada seluruh cara kita memelihara hifdzuddin tadi, ya. Jadi itu. Nah, kalau yang at-tajrid, ya, pemurnian, purification, itu kita gunakan ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah, ya, ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Jadi kalau yang at-tajdid, ya, itu kita gunakan ya al-rihab ilal ulum al-hadithah wa teknologiyah al-asriyah. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi Muhammadiyah di satu sisi itu, ya, berorientasi ke belakang jauh, ya, ke belakang jauh, ya, ke masa Nabi, ke Quran dan hadis Nabi, seperti itu. Tapi satu sisi kemudian juga menerobos ke depan, ya, mengambil al-ulum al-hadithah, mengambil at-teknologiyah al-asriyah, mengambil teknologi-teknologi modern. Ini juga berlaku dalam konteks ibadah dengan pemilahan apakah ini mahdhah atau ghairu mahdhah. Ini ibadah murni atau tidak murni yang bisa difikirkan. Nah, inilah Muhammadiyah. Jadi satu sisi, mohon maaf, Muhammadiyah itu sangat salafi. Yang dimaksud dengan salaf, ya, itu ada lawannya kholaf. Ya, salaf itu, ya, ulama-ulama yang atau orang Islam yang hidup pada masa salaf itu biasanya disebut dengan al-ulama al-mutaqaddimun. Tapi yang kholaf itu al-ulama al-mutaakhirun. Itu batasnya kalau kita baca dalam konteks peradaban, itu abad ketiga Hijriah. Masuk pada abad ketiga Hijriah itu sudah al-ulama al-mutaakhirun, sudah masuk pada masa kholaf. Sedangkan sebelum itu, dari masa Nabi dan seterusnya itu sampai masuk pada abad ketiga, itu disebut dengan salaf. Nah, kita ini orang kholaf, ya, orang kholaf, karena kita hidup sesudah masa abad ketiga, kita hidup pada abad ketiga Hijriah sampai seterusnya. Nggak mungkin kita salaf. Maka ketika kita menisbatkan dalam beragama itu pada masa yang 0 tahun tadi sampai masuk abad ketiga Hijriah di situ, itu namanya salafiyun atau as-salafiyun. Ya, ada ya nisbat, kita nisbatkan ke sana. Nah, Muhammadiyah itu juga as-salafi karena menisbatkan pada masa. Sehingga gambarnya begini. Sholat qiyamul Ramadan 11 rakaat dengan yang 23 rakaat itu sama-sama dilaksanakan oleh orang-orang salaf. Ya, orang-orang salaf. Ya. Itu bukan muncul, yang 23 itu bukan muncul sesudah abad atau masuk pada abad ketiga Hijriah. Sebelum sih itu sudah muncul. Karena itu yang sholat 11 rakaat maupun sholat 23 rakaat itu sama-sama salaf. Nah, tapi Muhammadiyah mengambil yang lebih salaf, ya. Kita ini kan mengambil yang sepenuhnya yang dilakukan oleh Nabi, gamanya begitu, ya, oleh Nabi di situ. Nah, jadi ini. Tapi Muhammadiyah juga tidak salafi murni, tidak as-salafiyul mujarrad, tidak. Karena itu juga ada kholafnya. Kita kholaf, hidup pada masa kholaf.
tentu tidak ada istilah kholafi karena kita orang kholaf, ya, orang kholaf, ya. Sehingga kemudian apa yang kholaf itu? Saya ambil contoh ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Sudah habis waktunya. Nggak apa-apa ya, agak ditunda sedikit. Agak ditunda sedikit. Jadi, baik. Nah, yang ada ru'yatul hilal itu kita pakai dasar 185 surat Al-Baqarah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan asyahra. Asyahra di situ al-hilal. Al-hilal ini mengawali bulan baru ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka adalah dia puasa. Di situ ada syahadatul hilal. Ya, ada syahadatul hilal. Syahadah ini makna genus. Nanti di bawah genus itu ada naum. Dalam bahasa kita ada jenis, ada macam, gitu ya. Ini jenis. Ini wadah besar namanya genus. Ya, jadi sini jinsus tasyrik. Ya, jenis dari pentasrikan. Itu syahadah. Nah, syahadah itu bisa syahadah bil aini, ada juga syahadah bil aini. Ada saksi mata, ada saksi ahli. Saksi mata itu yang mengetahui secara real, secara visual ya, dalam konteks kita secara visual, nah, itu saksi mata. Tapi saksi ahli itu tidak mengetahui secara visual, tapi berdasarkan ilmu yang dimiliki, ia bisa menyimpulkan bahwa X itu terjadi atau tidak terjadi. Nah, itu jenis tindakan syar'i, ya, jinsu tasarrufatis syar'i. Lalu nau'nya, macamnya dirinci. Yang pertama adalah ru'yatul hilal bil aini fi'lan. Ya, ru'yatul hilal bil aini fi'lan. Melihat hilal dengan apa? Melihat hilal dengan mata. No. Melihat hilal dengan mata secara langsung. Nah, secara langsung. Ya, secara langsung. Jadi ini. Nah, apakah dimungkinkan pada waktu itu melihat hilal dengan cara tidak langsung? Tidak dimungkinkan. Sehingga nau'nya ketika itu hanya ada satu itu. Tapi sini wadah besarnya jinsun, tapi nau'nya satu. Ya. Di belakang hari muncul nau baru, misalnya menggunakan teropong. Nggak ada pada masa Nabi menggunakan teropong. Ya. Coba kita pikirkan, kalau pada masa Nabi ada teropong, kira-kira diterima atau enggak oleh Nabi? Ya. Teropong itu enggak ada dasarnya secara langsung, baik Quran maupun hadis, secara langsung. Itu hanya bisa dikiaskan, namanya kias aulawi. Pakai mata saja boleh, apalagi mata diperkuat dengan teropong. Nah, ini namanya kias aulawi. Jadi dengan cara seperti itu, ya, maka keabsahan menggunakan teropong itu secara istimbati, ya, itu tidak perlu diragukan, boleh menggunakan itu. Padahal konsekuensinya bisa berbeda. Ya, kalau orang melihat hilal kemudian tidak terlihat, maka malam itu dan besoknya itu masih tanggal 30. Kalau itu dilakukan pada 9/29, ya, di menjelang akhir bulan. Misalnya 29 Sya'ban. Itu kalau menggunakan mata tidak terlihat, maka malam itu dan besoknya masih tanggal 30. Tapi coba kemudian tidak terlihat lalu gunakan teropong, lalu terlihat, kan konsekuensinya beda-beda. Jadi di situ. Nah, yang berikutnya menggunakan hisab. Ini juga tidak mungkin pada masa Nabi karena belum ada. Maka belakangan kemudian digunakan, dan Muhammadiyah menggunakan
hisab wujudul hilal. Yang penting wujud, walaupun 0,1 derajat. Dan seterusnya. Jadi yang seperti inilah kemudian kita dengan cara seperti itu tahun 5000 itu Muhammadiyah sudah bisa menghitung kapan hari raya Idul Fitri, kapan hari raya Idul Adha. Pastilah hari raya Idul Fitri itu 1 Syawal. Nah, ya, pasti. Ya. Hari raya Idul Adha itu 10 Dzulhijjah itu pasti, cuma jatuh pada tahun Masehinya itu tanggal Masehinya itu berapa di situ. Inilah kemudian menggunakan hisab. Dengan catatan tahun 5000 itu sebelum tahun 5000 tidak terjadi kiamat. Tadi kiamat selesai. Jadi inilah Muhammadiyah. Nah, apakah kita kemudian menyalahkan yang orang tetap ru'yatul hilal? Tidak menyalahkan. Ya tadi itu. Kami berkeyakinan kemungkinan besar yang benar menggunakan hisab wujudul hilal itu. Nah, gitu ya. Jadi enggak ada orang Muhammadiyah kemudian itu. Silakan. Ya. Nah, cuma hemat saya memang harus konsisten orang itu. Jangan tidak konsisten. Ya. Dulu waktu kecil, masjid ini di depan yang terbuka situ ada istrinya benceng. Ya, ada gini ya, ini datar betul, ini ada berdiri tegak lurus. Nanti bayang-bayang benda ini kalau sudah lebih panjang bayang-bayangnya dari bendanya sudah masuk waktu asar. Apakah kita melihat seperti itu sekarang? Apakah kita juga lihat waktu maghrib itu lihat safak gitu dan sebagainya? Tidak. Kalau mau persis pada masa Nabi, ya harus begitu. Ya. Sehingga ini yang berikutnya, ini tadi imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Putusan yang terakhir Muhammadiyah itu bisa baca basmalahnya dikeraskan, bisa juga tidak. Tapi saya dari putusan itu akan ngambil dan selama ini saya lakukan ya, memulai dengan hamdalah. Itu ada hadis dari Anas bin Malik, sama-sama Anas bin Malik, yang satu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang satu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman hum yastaftihuna bilhamdulillah rabbil alamin." Saya sholat di belakang Nabi ketika Nabi wafat, saya sholat di belakang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, saya sholat di belakang Umar. Ketika Umar wafat, saya sholat di belakang Utsman. Mereka semuanya itu memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi juga dari Anas bin Malik, riwayat Muslim. Ya, itu Anas bin Malik, "Su'ila Anas bin Malik an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Faqala qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam madan. Faqala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Anas ditanya ya tentang bacaan Nabi. Maka Anas mengatakan bacaan Nabi itu panjang. Madan. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kemudian tarawih 7 menit. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, jadi tidak seperti itu. Tapi madan panjang. Lalu dia memberi contoh dengan menyebut bismillah. Dalam ilmu ushul fikih itu ada bab mengenai mutlak dan muqayyad. Ya, ada bab mutlak dan muqayyad. Nah, kalau berlawanan yang mutlak dengan yang muqayyad, itu yang dimenangkan harus yang muqayyad. Nah, yang mutlak tadi adalah qiraatun Nabi. Qiraatun Nabi itu mutlak. Imma dakhilas shalah wa imma kharijas shalah. Bacaan Nabi itu ada kalanya bacaan Nabi ketika sholat dan ada kalanya bacaan Nabi di luar sholat. Itu namanya mutlak. Tapi yang satu muqayyad. Karena ada ungkapan shallaitu. Ya. Jadi shallaitu. Ya. Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar sampai tadi itu maknanya si Anas bin Malik mendengar
Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman tadi, mereka itu memulai dengan Alhamdulillah. Maka kalau terjadi perlawanan begini, yang dimenangkan adalah yang muqayyad, yang mutlak dikalahkan. Nah, pada masa Pak Yunahar kemarin, lalu di Malang, ya tidak salah, itu lalu Muhammadiyah juga menggunakan bacaan basmalahnya juga bisa dikeraskan, bisa tidak. Yang tidak ada dasarnya itu antara hamdalah dengan basmalahnya itu sama-sama terdengar, cuma basmalahnya itu agak sedikit jahar. Nah, itu yang nggak ada dasarnya. Jadi kalau memang dikeraskan ya sudah, keraskan sama-sama. Kalau enggak, ya jangan, ya jangan. Ya, jadi seperti itu kaitannya dengan ini. Maaf, saya sampaikan lagi. Demikian pula nun sewu mengenai isbal, ya, isbal. Hadis-hadis isbal itu juga kategorinya seperti itu. Ya, yang mutlak itu pokoknya isbal itu celananya itu menyentuh tanah, ya. Ya, itu Allah tidak akan melihat nanti di hari kiamat. Jadi begitu besarnya kesalahan hanya soal isbal. Nah, inilah yang kategori hadis-hadis yang ini masuk pada yang mutlak. Tapi yang muqayyad itu dihubungkan dengan khuyala, dengan kesombongan. Maknanya yang menjadi esensi itu kesombongan. Kalau itu kita bawa, kalau ada orang sholat pakai jin, dulu jin itu kan, ini jin celana ya, bukan jin makhluk halus ya. Ya, itu boleh jadi ketika kita pakai jin itu, jin timbul, wah, ya, celana saya lebih baik daripada yang lain-lain, nah, gitu ya. Pakai BHS ya, BHS. Nah, jadi di situ sarung, rupanya sarung yang paling mahal itu BHS ya. Nah, paling murah 300 dan ada juga yang sampai 3 juta dan sebagainya. Lalu ketika pakai itu, walaupun diangkat tinggi-tinggi ya tetap ada khuyalahnya ya. Ya, jadi seperti itulah. Inilah kita Muhammadiyah. Itu ilmu usul fikih, gitu ya. Nah, jadi di sini ada yang punya alasan itu untuk supaya tidak kena najis. Di ilmu usul fikih ada yang namanya umumul balwa. Sesuatu yang sudah umum ya, itu tetap sekali ditoleran. Sama sekarang kita lihat di masjid-masjid tertentu itu ada air ya. Ada air yang sebelum ke masjid itu ada air di bawah supaya bersih. Sholat itu ada yang pakai sandal, pakai sepatu dan sebagainya, itu juga ada yang nggak apa-apa kok ya. Coba, ya, itu. Yang namanya mengusap, kalau kita pakai khuf, ngusap, itu bukan di bagian bawah, ini bagian atas. Padahal yang paling mungkin kotor itu, yang paling mungkin itu kayaknya di bawah, tapi tidak. Ya, jadi di situ. Nah ini, ya, sehingga sekali lagi ada ilmunya, ada ilmu usul fikih yang seperti itu, ada ilmu hadis yang seperti itu. Saya kira ini untuk konteks kita dalam bermuhammadiyah, ya, ya. Nabi haji itu berangkatnya dari Madinah, naik unta. Kita naik apa? Enggak ada naik pesawat. Ya, kita masuk ke dalam pesawat lalu pesawatnya terbang. Kalau unta naik ya, ini naik namanya. Ya, kalau pesawat sampai naik pesawat enggak boleh. Ya, masuk dulu baru terbang. Enggak boleh naik pesawat itu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi inilah cara kita Muhammadiyah memahami mana yang mahdhuf dan mana yang bukan mahdhuf, mana yang mutlak, mana yang muqayyad dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sehingga ini kita di Muhammadiyah. Baik, saya kira itu Bapak, mohon maaf sudah lampaui waktu. Ya, saya mohon dimaafkan kalau ada yang merasa tersinggung dan sebagainya. Ya, sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah saya sampaikan kepada jenengan semuanya. Ya, moga-moga karena itu kita ditambahkan ilmu oleh Allah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.